Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pembelajaran PPKN pada kelas 8, yaitu di bab 4 tentang Semangat Kebangkitan Nasional tahun 1908 bersama saya Siti Nuryani. Sebelum dimulai pembelajarannya, seperti biasa kalian siapkan dulu ya alat tulisnya, agar ketika saya menjelaskan, kalian dapat menulis poin-poin pentingnya. Yuk kita mulai belajarnya. Kompetensi dasar pada pembelajaran minggu ini masih sama ya, seperti pertemuan sebelumnya. Nah, inilah peta konsep yang sebenarnya sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, karena pada bab ini kalian sudah mempelajari dua pokok bahasan, yaitu pada poin A dan poin B yang sudah kalian pelajari minggu sebelumnya. Nah, untuk pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan pada poin C-nya, yaitu tentang mewujudkan persatuan dan kebanggaan menjadi bangsa Indonesia sebagai wujud nilai kebangkitan nasional. Nah, baiklah, di sini kita akan menjelaskan dulu apa itu pengertian persatuan dan kesatuan. Jadi, persatuan dan kesatuan itu mengandung arti bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Nah, lalu untuk persatuan Indonesia, artinya yaitu sebagai faktor kunci, yaitu sebagai sumber semangat, motivasi, dan penggerak perjuangan Indonesia. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tahap-tahap pembinaan persatuan bangsa. Nah, mengapa kita membahas tahap pembinaan persatuan bangsa? Karena pada saat itu, sebelum adanya organisasi Budi Utomo ini, pergerakan kita atau bentuk perjuangan kita itu masih bersifat kedaerahan. Nah, sementara setelah lahirnya organisasi Budi Utomo, bentuk perjuangan kita itu sudah mulai terorganisasi. Nah, jadi makanya dinamakan ada suatu peristiwa yaitu kebangkitan nasional. Nah, jadi kebangkitan nasional ini ditandai dengan kemunculan organisasi yaitu Budi Utomo yang sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya ya. Nah, jadi sebelum adanya Budi Utomo ataupun sebelum kebangkitan nasional, itu kita masih berjuang dan melawan bentuk penjajahan itu dalam hal kedaerahan. Contohnya, daerah satu membela daerahnya sendiri. Jadi, ada pahlawan di setiap daerah-daerahnya. Nah, sementara kalau pada saat sudah kebangkitan nasional, sudah munculnya organisasi Budi Utomo itu, bentuk perjuangan kita sudah mulai terorganisir. Ya, sudah ada perencanaannya. Jadi sudah terencana. Nah, perencanaan yang dibuat ini bukan perencanaan biasa, tetapi perencanaan yang benar-benar matang, yang tujuannya untuk melawan penjajahan pada saat itu. Selanjutnya, pada saat itu kita belum bersatu. Nah, bagaimana akhirnya Indonesia bisa bersatu? Kita bersatu setelah melewati beberapa hal ini ya, yaitu yang pertama karena perasaan senasib, kemudian adanya peristiwa kebangkitan nasional, selanjutnya ada peristiwa Sumpah Pemuda, dan akhirnya yaitu adanya proklamasi kemerdekaan. Nah, kita akan bahas dari perasaan senasib. Perasaan senasib maksudnya apa? Nah, kita di sini sudah sama-sama merasakan suatu ketidaknyamanan ya.
suatu kesusahan dan kesulitan hidup. Kemudian kita juga sama-sama pernah dijajah oleh bangsa asing, sehingga dengan perasaan senasib itu muncul suatu ide ataupun suatu gebrakan supaya kita bisa melawan bentuk penjajahan yang ada di negara kita. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya, setelah ada perasaan senasib itu, muncullah suatu gerakan kebangkitan nasional ini, yaitu tepatnya pada tahun 1908. Nah, setelah munculnya suatu organisasi Budi Utomo itu, baru dinamakan Kebangkitan Nasional. Nah, jadi tanggal berdirinya Budi Utomo itu diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional, yaitu pada tanggal 20 Mei 1908. Kalian masih ingat ya, karena sudah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Nah, kebangkitan nasional ini kan tadi perlawanannya kita sudah terorganisir ya, ataupun sudah terencana, sehingga kita sudah melakukan kerjasama. Ya, jadi sudah bisa melakukan kerjasama untuk sama-sama melawan penjajahan yang ada di Nusantara pada saat itu. Setelah dari kebangkitan nasional ini, kita mulai mengalami yaitu peristiwa Sumpah Pemuda, yaitu bersatunya para pemuda dan pemudi Indonesia untuk mengikrarkan Sumpah Pemuda. Setelah peristiwa Sumpah Pemuda ini, sudah muncullah semangat-semangat dan bangkitlah peran-peran pemuda pada saat itu. Dan muncullah suatu keberanian secara terang-terangan untuk melawan Belanda. Nah, pada saat ini bentuk perjuangan kita sudah mulai terarah ya. Nah, selanjutnya persatuan dan kesatuan bangsa kita ini semakin kokoh dengan adanya peristiwa proklamasi kemerdekaan. Nah, pada saat proklamasi kemerdekaan inilah kita membuktikan pada dunia bahwa Indonesia pada saat itu sudah terlepas dari belenggu penjajah. Nah, lalu pertanyaannya, kalau memang sudah terbelenggu oleh penjajah, lalu apakah saat ini kita sudah benar-benar bebas dari permasalahan itu? Tentu saja tidak ya. Karena saat ini kita juga sebenarnya masih sama-sama dijajah oleh bangsa asing ya. Masih banyaknya isu-isu ataupun peristiwa-peristiwa yang mengancam persatuan dan kesatuan kita ini. Nah, berikut ini adalah contoh masalah yang dihadapi oleh generasi muda atau pemuda di Indonesia ini yang dapat menyebabkan lunturnya rasa persatuan dan kesatuan. Yang pertama yaitu masih maraknya tingkat kekerasan di kalangan pemuda ya, seperti namanya pengeroyokan, tawuran dan lain-lain. Kemudian masih adanya kecenderungan sikap ketidakjujuran yang makin membudaya. Berkembangnya rasa tidak hormat kepada orang tua, guru, dan pemimpin. Kemudian ada juga sikap rasa curiga dan kebencian satu sama lain, penggunaan bahasa Indonesia yang semakin memburuk, berkembangnya perilaku menyimpang di kalangan pemuda ya, seperti contohnya penggunaan narkoba, pornografi, porno aksi, dan lain-lain. Kemudian kecenderungan mengadopsi nilai-nilai budaya asing ya, contohnya generasi muda kita ini lebih menyukai budaya-budaya K-pop misalkan atau budaya-budaya barat. Nah, ini juga bisa mengancam para generasi muda kita ini ya. Kemudian melemahnya idealisme, patriotisme, serta mengedepannya semangat kebangsaan. Kemudian meningkatnya sikap pragmatisme dan hedonisme, yaitu gaya hidup yang bermewah-mewahan. Ya, jadi ini cukup banyak juga ya terjadi di sekitar lingkungan masyarakat kita ini. Kemudian
Ada juga makin kabur pedoman yang berlaku dan sikap acuh tak acuh terhadap pedoman ajaran agama. Ya, ini juga mulai luntur ya. Nah, selanjutnya, lalu pertanyaannya bagaimana agar keutuhan, persatuan dan kesatuan NKRI di negara kita ini tetap terjaga. Ya, yang pertama itu ada cinta tanah air. Jadi ada beberapa cara ya. Yang pertama itu bisa ditanamkan rasa cinta tanah air, kemudian membina persatuan dan kesatuan, rela berkorban, kemudian ditingkatkan juga pengetahuan budaya dalam mempertahankan NKRI, dan sikap dan perilaku menjaga kesatuan NKRI. Nah, selanjutnya yaitu semangat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, inilah beberapa hal atau perilaku yang sepatutnya harus kita laksanakan, harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada 3 bagian atau 3 lingkungan. Nah, yang pertama yaitu di lingkungan sekolah. Contohnya, kita tidak boleh mendiskriminatif ya, atau membeda-bedakan satu sama lain. Contohnya, misalkan ada teman kalian yang berbeda agama, lalu kalian mendiskriminasi ya, atau membeda-bedakan gitu. Kemudian nggak ditemenin dan sebagainya, itu tidak boleh. Kemudian menghargai pendapat teman ketika menyampaikan pendapat. Kemudian ada juga mendahulukan kepentingan bersama. Nah, selanjutnya jika di lingkungan pergaulan, contohnya seperti menumbuhkan rasa saling menolong dengan teman, rasa solidaritas, dan saling berbagi dengan teman. Selanjutnya ada juga di lingkungan masyarakat. Nah, ini lebih luas lagi ya. Contohnya seperti meningkatkan semangat kekeluargaan, gotong royong, musyawarah, dan menghindari penonjolan sara ya, atau suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, di sini juga ada contoh-contoh sikap negatif yang harus dihindari oleh kita ya. Sikap-sikap yang benar-benar harus kita jauhi dan tidak boleh kita lakukan. Contohnya adalah egoisme, atau artinya sikap mementingkan diri sendiri, egois ya. Kemudian ada juga ekstremisme, artinya yaitu sikap memaksakan kehendak. Ada juga sukuisme, menganggap sukunya lebih baik daripada suku yang lain, dan fanatisme, yaitu sikap yang berlebih-lebihan. Nah, kalian sebagai generasi muda dalam menjaga persatuan dan kesatuan ini agar NKRI ini tetap terjaga, maka kalian harus menjauhi sikap-sikap yang ini ya. Nah, selanjutnya ada juga sikap positif terhadap proklamasi kemerdekaan. Kalian dapat melakukannya ya, seperti contohnya tekun belajar, meningkatkan keimanan, mematuhi segala norma, memiliki semangat persatuan, dan menjaga lingkungan hidup. Nah, selain itu pun di negara kita juga ya ada beberapa kebanggaan nih yang sudah diraih oleh para pemuda-pemudi Indonesia yang dapat mengharumkan nama negara kita, yang terutama ini di kancah regional maupun internasional. Ya, di sini ada beberapa tokoh ya, atau beberapa pemuda yang sudah pernah mendapatkan penghargaan. Contohnya seperti Dr. Insinyur Yudi Utomo, yaitu dokter yang menemukan kontainer berbahan dasar limbah nuklir. Dan masih banyak lagi ya, sebenarnya ini masih banyak sekali contoh-contoh kebanggaan yang bisa membawa harum nama negara kita. Yang Ibu tampilkan ini hanya sebagian kecil saja ya,
kalian dapat mencarinya lagi di sumber yang lain. Nah, itu saja yang dapat Ibu sampaikan materinya ya dari tentang mewujudkan persatuan dan kesatuan NKRI ini. Nah, jadi bangsa Indonesia ini merupakan bangsa yang besar dan kita banggakan. Nah, kalau bukan kita, siapa lagi yang akan membanggakannya? Apabila sesuatu yang negatif terjadi di Indonesia, kita semua harus berusaha mencari solusinya tanpa menjelek-jelekan bangsa sendiri. Nah, apabila prestasi yang diraih sepatutnya kita bangga dan mensyukurinya sebagai perwujudan rasa cinta tanah air, atau rasa nasionalisme. Rasa nasionalisme yang tinggi akan membawa kita menjadi bangsa yang lebih baik dengan terus berkarya dan membangun kebanggaan untuk bangsa dan negara tercinta, yaitu Indonesia. Demikian penjelasan dari Ibu, mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan PPKN pada bab berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.